Wala, diulang Bu, diulang. Ulang. Nggih, nggih. Monggo diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya sekarang akan bertanya sama Bu Iva. Nggih. Apakah Bu Iva hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nggih. Uh, Bu Iva, ada beberapa pertanyaan nanti yang mungkin saya pertanyakan sama Bu Iva. Kira-kira Nggih. hari ini Bu Iva itu merasakan apa? Nggih. Ya Bu Tuti, terima kasih atas waktunya. Nggih, memang hari ini saya ada kendala Bu Tuti, sedikit kendala yang mana itu sedikit mengganggu pikiran saya. Ini begini Bu Tuti, saya itu akhir-akhir ini pekerjaan itu menumpuk gitu loh. Pekerjaan menumpuk di saya. Nah, pekerjaan itu mulai dari tugas utama dan beberapa tugas tambahan gitu loh Bu Tuti. Nah, Ya. tugas nggih. Terus gini, kira-kira Bu Iva itu berarti menceritakan permasalahannya, apa yang Nggih. dihadapi sekarang. Iya, nggih, nggih, nggih Bu Tuti, nggih, nggih. Terus Terima kasih. mencari solusinya. Iya, nggih, nggih, Ya. nggih, nggih, nggih. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita bisa menemukan solusi dan menemukan ide-ide baru. Nggih, nggih. Iya, iya. Kalau Nggih. boleh tahu, masalah apa yang sekiranya itu sangat betul-betul mempengaruhi Bu Iva sehingga Bu Iva itu perasaannya kurang nyaman gitu. Mungkin Nggih. bisa Bu Iva menjelaskannya. Ya. Terima kasih Bu Tuti. Nah, ini yang kendala yang saya alami saat ini itu yang pertama, tugas utama saya mengajar ya. Nah, tugas utama saya mengajar, kemudian tugas tambahan saya yang pertama itu sebagai guru penggerak. Nah, itu menyita waktu gitu loh. Nah, ini saya akan ngajar kelas 6, kemudian saat ini juga sedang mengelola nilai. Nah, ini kan sudah masuk pada PPDB kelas 6 yang mau ke SMP gitu loh Bu Tuti. Jadi Yeah. saya itu terkadang bingung gitu loh, mana yang harus saya dulukan, padahal keduanya itu penting. Ditambah lagi tugas tambahan saya itu sebagai pendamping olimpiade. Nah, olimpiade ini kok juga akhir-akhir ini kok terpusat pada saya gitu loh. Mulai dari yang pertama saya SDN Mojosari itu sebagai penyelenggara Kompas wilayah Kabupaten Mojokerto terpusat di SDN Mojosari dan saya sebagai ketua penyelenggara. Kemudian yang kedua seminggu kemarin seminggu lagi itu enggak. Seminggu lagi itu SDN Mojosari itu sebagai tuan rumah USN tingkat kabupaten gitu loh. Nah, itu otomatis kepala sekolah secara tidak langsung itu menunjuk saya sebagai penanggung jawab. Karena posisi saya selain sebagai tim pengembang olimpiade di sekolah, saya juga sebagai pengembang kurikulum gitu loh. Kemudian besok itu juga saya harus mendampingi anak-anak babak semifinal ke Jombang mulai pagi sampai sore gitu loh. Nah, ditambah lagi dengan PPDB. PPDB itu sudah mulai input ya. Pokoknya untuk nilai rapot dikelola itu harus sebelum tanggal 20 itu harus sudah beres semua gitu loh. Belum lagi saya ada tugas sebagai guru penggerak. Padahal ya gimana ya Bu Tuti ya, sama-sama pentingnya gitu loh. Saya sampai gimana ini yang didulukan mana gitu loh. Ya, berarti Bu Iva
dari permasalahan ini sudah menceritakan dan Bu Iva sendiri sudah bisa mengidentifikasi dari permasalahan Bu Iva ini. Nggih, Untuk iya, ini Bu Iva sebagai pengembang tadi kurikulum iya, di Olimpiade, tugas-tugas tambahan. iya. Dari semuanya itu, Bu Iva, kira-kira yang Bu Iva rasakan lagi itu apa? Ya sepertinya itu. Kok ya apa memang ini kebetulan atau apa ya, atau sudah dikondisikan, kayaknya itu semua tugas itu kok dibebankan ke saya gitu loh. Jadi saya sempat ini bagaimana nggih, kok apa pekerjaan itu semacam apa nggih, terpusat pada saya semua gitu loh Bu Tuti. Padahal kan di sekolah itu juga kan tidak hanya saya saja. Kebetulan di sekolah saya itu kan sekolah besar, otomatis mulai dari jumlah murid, personel, guru maupun tenaga kependidikan itu kan banyak gitu loh. Ya. Kok rasa-rasanya itu loh terpusat hanya pada saya saja pekerjaan itu, ngoten loh. Untuk kegiatan Bu Iva yang sangat padat itu, hari-hari apa yang Bu Iva mungkin bisa luangkan, bisa Bu Iva manfaatkan, sekiranya Bu Iva itu bisa membagi waktu tugas tambahan, tugas CGP, dan tugas pendamping anak-anak Olimpiade, persiapan untuk PPDB. Iya, ini untuk CGT ini Bu Tuti ya. Ya, ya. Ini saya pilah untuk kegiatan CGP ini saya kerjakan di rumah gitu loh. Ini Hmm. saya masih berangan-angan gitu loh. Saya kerjakan di rumah. Kemudian yang kedua untuk kalau olimpiade ngantar olimpiade ini eh, saya saya pusatkan di hari Minggu. Hmm. Kalau kalau ada olimpiade yang tidak di hari Minggu, itu saya bisa mengantar tapi hanya sebentar gitu. Misalnya kalau kalau di hari Sabtu, kalau pelaksanaan olimpiade itu kan di hari Sabtu. Hari Hmm. Sabtu pagi itu kelas 6 kan olahraga. Nah, olahraga itu saya lowongkan sebentar untuk menjenguk lah istilahnya, melihat gitu ya. Seperti kemarin itu yang ada di Ngoro itu. Nah, di Ngoro itu pagi itu Bu Tuti ya, saya jam 7 itu langsung meluncur. Meluncur kemudian di sana mengambil dokumen anak-anak untuk foto, kemudian melihat kondisi anak-anak, bagaimana tiap lomba itu, terus kemudian setelah mengkondisikan dan semua sudah ada di tempatnya masing-masing, kemudian saya pamit, Ya. pamit ke orang tua. Kemudian itu yang olimpiade kalau semisalnya hari Sabtu, kemudian nah untuk hari Minggu itu kan bisa bisa mendampingi penuh itu. Terus kemudian kalau untuk PPDB. Nah, ini PPDB untuk input nilai ini saya mencoba ini begitu apa? Kan selama 1 minggu itu kan ada jam-jam yang apa Kosong, milik kosong, ya ya kosong. betul milik guru ekstra seperti di hari Sabtu pagi kan olahraga kemudian ada hari Kamis jam pertama itu bahasa Inggris kemudian di hari Selasa itu ada agama lah itu Nah, yang saya pergunakan itu. ya, Nggih. bagus Bu Iva. Dari sekian masalah-masalah yang sudah dialami Bu Iva sudah bisa mengidentifikasi, Bu Iva sudah bisa menemukan hasil-hasilnya, yaitu bisa menata waktu di jam-jam mana yang nantinya Bu Iva itu bisa ambil. Iya. Dari hasil-hasil itu, kira-kira kalau ada rentan waktu, kalau ada rentan angka 1 sampai 10 itu sudah mencapai angka berapa? Ini kayaknya sudah angka 8. Oh, wow, luar biasa itu. Sudah angka 8. Nah, Iya, untuk mencapai ke angka 8 itu kan ada hambatannya. iya, Iya, iya. Nggih. Hambatan saya itu untuk iya, mencapai angka 8 ya. iya. Hambatan yang angka 8 ya
ya itu, ya kalau untuk mencapai proses itu ya bingung dulu. Bingung Tapi Bu Iva bingung sudah luar biasa dengan iya hambatan-hambatan itu. Bu iya Iva sudah ada solusi dan iya gambaran-gambaran. Nah, iya di sini Bu Iva itu mungkin bisa apa ya? Membuat strategi. iya. Nah, strategi di sini apa yang Bu Iva lakukan? Strateginya itu apa, kolaborasi Hmm? kolaborasi dengan teman. Ya, Saya akan, menggandeng teman ya, menggandeng teman sejawat, ya, menggandeng teman sejawat, nanti itu mengajak mengajak guru, satu atau 2 orang untuk terutama yang olimpiade itu. Olimpiade ini harus saya itu kan, apa, saya bagi dengan teman saya, mungkin kalau bagian yang hari apa ini bagian siapa, mungkin nanti saya menggandeng Bu Ulfa sama Bu Eri. Kalau Bu Eri mungkin nanti Bu Eri itu bagian OSN yang penyelenggara dinas pendidikan, kemudian Bu Ulfa itu mungkin nanti kebagian mengurusi Olimpiade IO, penyelenggara IO itu, terus ya, kemudian untuk yang penyelenggara itu penyelenggara apa? Penyelenggara penyelenggara apa ya? Yang penyelenggara universitas atau mungkin penyelenggara KPM itu nanti mungkin bagian saya. ya. Jadi kami kami tidak meluas gitu, tidak semua olimpiade yang kami Uh, Baik Bu Iva, di dan sini Bu Iva sudah bisa menemukan semuanya dan dari solusi-solusi itu, dari yang hasil-hasil Bu Iva itu temukan, berarti Bu Iva sudah bisa membuat target. Mungkin di angka berapa targetnya setelah Bu Iva ada apa ya tadi ya, ada perubahan, perbaikan tadi itu. ya, kalau target saya di angka 10 Bu. Oh, di angka 10. Ya, Berarti kalau di angka 10 itu Bu Iva pastinya ada rencana lagi ya di situ ya? iya iya nggih, pokoknya harus harus 10 maksudnya kan Iya, biar biar tidak ada beban sama sekali gitu iya. loh, biar sama-sama Untuk jalan. target angka 10 itu pasti ada yang terlibat. Pastinya ada yang terlibat. Itu siapa Ya, saja kira-kira nanti yang akan terlibat itu? tadi tadi saya akan, mencoba berkolaborasi dengan 2 teman saya, nanti kalau untuk angka 10 mungkin saya, mencoba saya sharing-kan kepada kepala sekolah, bapak kepala sekolah, Ya. selaku pimpinan di lembaga saya, ini nanti apa kendala kendala yang saya hadapi ini saya ceritakan, saya sharingkan kepada bapak kepala sekolah. Mungkin nanti barangkali ada kebijakan atau solusi lain sehingga sama-sama apa nih, sama-sama bukan sama-sama Sama-sama enak, tapi jalan ya. iya sama-sama jalan antara Ya, semoga tugas berhasil sekolahnya. nantinya ya, Bu, ya. Amin, Semoga amin, berhasil. Terus ya, sekarang amin. harapan atau perasaan Bu Iva itu sekarang bagaimana? Harapan, perasaan Bu Iva sekarang itu? Uh, Setelah kita iya, uh, bercakap-cakap seperti ini, iya, nggih, nggih. harapannya dan perasaannya bagaimana? Untuk perasaan alhamdulillah sudah agak itu nggih, lega lah Bu Berkurang, Tuti, nggih, berkurang ya, lega, iya nggak jadi berkurang pikiran meskipun lagi. meskipun belum saya terapkan ya, yang di angka 10 itu meskipun belum saya terapkan, tapi bertemu dengan Bu Tuti, saya sharing-kan tentang kendala yang saya hadapi akhir-akhir ini itu alhamdulillah lega gitu loh Bu Tuti dan Semoga terima nantinya itu ya, semoga nantinya itu bisa berhasil semuanya, Bu, ya. amin, Nanti amin, amin, perkembangan ke depannya, ya. butuh waktu berapa lama ya, Bu Iva ya? Uh, Kalau butuh waktu insya Allah 2 minggu, 2 atau 3 minggu 2 minggu. lagi. Nah, Iya. untuk waktu 2 atau 3 minggu itu nanti akan saya tunggu lagi kabarnya ya, Bu, ya? Nggih, nggih, nggih. Oh, Nggih, iya. nggih. Nggih nggih nggih. Nggih. Mungkin, eee, percakapan kali ini cukup sekian. Nggih. Bisa sekali lagi harapannya
Dan kedepannya Bu Iva akan saya tunggu lagi yaitu dalam waktu 2 minggu. Nggih, ya. Saya akhiri Bu Terima Iva, kasih. terima kasih Nggih. waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat dulu, perlu minum? Iya, ya perlu, Bu. Oh iya, monggo. Saya juga. Apa Bu Titi? Nggih. Nggih. Kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu Bu Tuti dan berkolaborasi. Kali ini kita coba sharing ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Umi Khalifatul Islamiyah sebagai coach, dan untuk selanjutnya yang sebagai coach yaitu Bu Tuti. Oke. Nah, di sini saya akan untuk 15 menit ke depan ini nanti kita mencoba berkolaborasi, saling sharing dalam kegiatan coaching ini. Semoga apa yang kita lakukan ini nanti memberi manfaat. Untuk kesepakatan dulu Bu Tuti nggih, kesempatan waktu. Sekarang Jam pukul 8.07. Iya, 20.07. Berarti ini nanti kita berakhir 15 menit 10 28 20 22 nggih. 22 atau 23 ya? Iya, nggih. Ya. Nggih. Selama 15 menit ke depan kita akan berkegiatan coaching ya. Saya buka Bu Tuti nggih. Untuk pertama kali Bu Tuti barangkali ada yang perlu diungkapkan, barangkali ada perasaan yang sekiranya mengganggu di pikiran Bu Tuti atau bagaimana? Kita lanjut aja untuk pembelajaran. Iya, nggih. Ya, kita mulai langsung aja. Oke, kita mulai. Bu Tuti, kali ini saya sebagai coach akan bertanya ke panjenengan, mungkin ada kendala atau ada perasaan yang mengganggu di pikiran Bu Tuti akhir-akhir ini. Coba diceritakan. Ya. Ada. Beberapa minggu terakhir ini perasaan saya itu tidak karu-karuan rasanya. Campur aduk. Karena dengan masalah yang saya hadapi saat ini, yaitu dengan tugas tambahan baru saya harus mengkondisikan kekurangan tenaga pendidik di SD saya. Di situ saya berpikir bagaimana caranya sekiranya dengan tugas utama saya jalan dan tugas yang saya mau saya tinggalkan itu juga berjalan dengan lancar, sama-sama imbang lah istilahnya itu. Nah, di situ saya begini. Apa kendalanya, Bu Tuti? Kendalanya itu membagi waktu. Membagi waktu antara tugas kepala sekolah sama tugas guru. Itu kalau misalkan jadwalnya tidak bersamaan,
saya baik-baik saja. Tetapi waktu saya menghadapi jam Ya. jam-jam di saat saya itu sama-sama antara tugas mengajar yang berkelanjutan sama tugas kepala sekolah. Di situ kadang saya bingung karena saya lihat teman-teman juga sibuk dengan kelasnya masing-masing dan tanggung jawabnya masing-masing. Disitulah saya berpikir berpikir penuh bagaimana ini caranya sekiranya saya itu bisa menjalankan ini semua. Nah, Itu di tuh, sini ngapunten, Bu Tuti ini dalam bagaimana? Tadi bilangnya sekarang kan menjabat sebagai kepala ya, sekolah, kemudian Bu Tuti itu tadi ada tambahan mengajar itu atau bagaimana? iya, karena posisinya Pelajaran atau bagaimana? Atau mengisi kelas? saya mengisi kelas penuh, bukan mata pelajaran saja. Saya Iya, mengisi kelas penuh karena kan iya, masih ada kekosongan. Nah, iya, ditambah lagi dengan kelas 5A yang ada di sebelah saya, karena kelas iya, 5 kan ada dua, kelas 5A iya, dan 5B. Saya awalnya di kelas 5A, iya, terus kelas 5B uh, wali kelasnya itu izin melahirkan. Nah, disitulah peran saya bagaimana dua kelas ini nantinya itu saya mengkondisikan anak-anak gitu. Jadinya saya pagi iya, pagi jam 7 setelah senam itu baris, setelah senam baris terus berdoa, pintu iya, tengah saya buka untuk memberi materi anak-anak. Posisi duduk anak-anak itu biasanya kan menghadap papan. iya, Yang kelas 5A itu menghadap papan, yang kelas 5B itu tidak menghadap papan, tapi berbalik. Berbalik di menerbelakangi papan. Jadi berhadapan-hadapan sama kelas 5A, kelas 5B hanya ada pembatas. Di situ ada pintu saja. Di situ. Jadi saya ada di tengah-tengah. Di situ. kemudian, itu kalau di saat Bu Tuti itu bukan berperan ya, tetapi kalau posisi mengajar, lalu bagaimana dengan Bu Tuti yang juga kan sekarang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah? Nah, kebetulan kadang tugas kepala sekolah itu kadang rapat itu kadang enggak mesti jadwalnya. Kadang Iya, pagi, kadang itu siang. bagaimana itu? Nah, Perasaan kalau Bu Tuti itu misalkan bagaimana? kalau misalkan itu kalau misalnya itu bersamaan, Iya, maka anak-anak saya kasih materi, iya, saya beri penjelasan, iya, terus setelah itu saya melihat teman-teman yang di situ waktunya misalkan di kelas 2A waktunya agama iya. atau PJOK, maka saya akan minta tolong. Sebentar, Biasanya sebentar, dalam sebentar, Bu Tuti. Sebelum saya lanjutkan, kok kayaknya ini apa ceritanya sangat menarik. Sebelum iya, mengarah ke sana, kira-kira dari yang dihadapi Bu Tuti itu, misalnya itu ada angka 1 sampai 10. Nah, permasalahan beban itu di angka berapa? Bebannya, beban itu ya, tingkat iya, tingkat tingkat apa nih, keruwetan, bukan apa, tingkat tingkat kesibukannya itu di angka berapa? mungkin di angka 8 itu, di angka 8. Iya, di angka 8. Jadi di situ saya mengkondisikan waktu Betul-betul itu ya, ya, betul padat sekali sampai betul, ke angka 8 itu. betul. Jadi kalau ada acara yang bertepatan dengan acara kepala sekolah, Ya, maka saya melihat di antara teman-teman kelas 1 sampai kelas 5, ya, seumpama ada yang PJOK atau agama atau bahasa Inggris di situ, ya, pastikan guru guru apa, gurunya kan masuk. Nah, di situ teman-teman kan ada yang ke kantor, ya, gantian. Nah, di situ saya minta tolong. Kalau enggak gitu saya share di grup bahwasanya hari ini nanti saya ada kegiatan rapat, ya. mohon untuk yang longgar, ngisi kelas 5A atau 5B. Pasti di situ ada yang respon. Saya Bu, kelas saya diisi sama guru PJOK atau kelas saya diisi sama guru agama gitu. Jadi di situ saya lega. Jadi saya mengkondisikannya itu selalu kontak dengan teman-teman. Oh, Seperti dengan itu. Iya. dengan Bapak Ibu guru. Itu Iya. terjadi sejak kapan, Bu Tuti? Itu terjadi sejak 1 Maret kemarin. 1 Maret, Iya. 1 kemudian Maret. sertifikatnya Bu Tuti itu kapan? Sertijab saya itu 1 Maret juga. 1 Maret, Iya. kemudian teman Bu Tuti, guru Izin yang izin itu mulai 1 kapan? Maret juga.
1 Maret. Berarti Iya, ini itu ya apa istilahnya tantangan iya, pertama bagi Bu Tuti sebagai iya, kepala sekolah harus mengambil kebijakan yang sikap, iya, tepat betul, supaya jenengan itu sebagai kepala sekolah tugas tambahan dan juga harus mengambil keputusan ya. iya, Harus mengambil keputusan supaya bagaimana anak-anak itu terhandle itu Bu Tuti ya. iya. Jadi di situ saya bisa berpikir tenang, Iya iya beban juga iya iya nggak seberapa terfikirkan. Karena iya di situ juga ada kasus di kelas iya saya, iya sekolahan saya, itu iya. guru kelas 2 itu sebetulnya sudah purna bulan 12 Sudah kemarin. purna Iya. ya kemudian Tetapi melihat kondisi sekolahan saya saat ini, ya dari hatinya sendiri merasa kayak kasihan. Dengan kekurangan tenaga pengajar pendidik, maka di situ bilang, "Bu, akan saya tuntaskan sampai di semester 2." Alhamdulillah gitu. wah Iya, angin dan segar gitu Bu iya, Tuti ya. dan 1 minggu Ya kemarin itu, satu ya minggu kemarin berarti hari Kamis, 1 minggu yang lalu berarti hari Kamis, ya itu ada pengumuman ya seleksi P3K. seleksi P3K ya Nah, Mojosulur 1 mendapat dari Kecamatan Ngoro yaitu P3K perempuan. alhamdulillah Alhamdulillah. ah, Jadi betul-betul apa ya, mmm, menambah saya semangat. iya Semangat untuk apa ya, semangat untuk bangga. Oh, iya ternyata masalah ini akan terselesaikan sedikit demi iya iya sedikit, sedikit demi gitu. sedikit Iya. yang awalnya tadi Saya kasih jenengan semangat teman-teman, saya iya kasih semangat teman-teman bahwasanya memang keadaannya kita seperti ini, maka kita harus semangat, istilahnya sama-sama untuk bekerja sama. iya Alhamdulillah dari semua itu saya enteng gitu loh. Terus iya ditambah lagi iya ada salah satu guru dari yang mahasiswa, calon guru, di iya situ pernah membantu teman yaitu melaksanakan tugasnya, iya menggantikan tugasnya sebagai PPG. Nah, iya dari situ Mbaknya kok ceketan, iya bagus, cekatan eee, gitu ya, maksudnya iya terus cara ke anak-anak itu juga sayang tulus sekali. oh gitu iya Ya, intinya itu kayak memang betul-betul sosok seorang guru itu memang ada pada dia. iya Makanya saya buat kesepakatan dengan teman-teman, iya bagaimana kalau dengan kekurangan-kekurangan tenaga kita di SD ini, Mbaknya ini bukan kita anggap sebagai uh, sukuan sih, tapi kita perbantukan iya untuk membantu kita iya tugas-tugas kita semua dengan sistem kontrak sesuai dengan kebutuhan kita. Akhirnya disetujui, makanya Mbaknya saya telepon, setelah iya itu saya bicara, komunikasi, Mbaknya mau. Alhamdulillah, jadi semuanya sudah teratasi gitu. sudah teratasi Iya, Bu. iya. Berarti itu apa tadinya itu berapa kelas Bu Tuti yang belum terisi? Maksudnya belum Yang ada belum yang pegang? terisi itu Ya, sebelumnya itu kan kelas 2 tetapi gurunya kan masih bertahan. ya masih Kelas 5 yang jelas itu mengabdi. kelas 5 Ya, karena saya akan naik jadi nanti Mbaknya yang P3K itu nanti masuk di kelas 5 ya. terus nanti yang Mbaknya dari P3K. bukan, Bukan yang dari kontrak itu tadi ya? mahasiswa itu tadi Iya, nanti iya. rencananya akan sama saya masukkan di kelas 2. Karena Oh, kelas gitu. 3-nya saya jadikan 1, kelas Ya. 4-nya saya jadikan 1, jadi pas gitu. Oh, alhamdulillah. Iya. Cuman secara administrasi di kelas 5A saya, Iya. itu sementara ini saya memakai di guru kelas 6 Oh, dengan gitu. kondisi saya sekarang ini. Iya, iya. Nah, Oke. dengan kondisinya karena kan P3-nya kan belum masuk. Iya, iya. P3-nya belum masuk. P3K-nya. Jadi secara administrasi guru kelas 6A itu ada di kelas 5A gitu. Untuk kelas 6A dan 6B itu satu orang yang pegang secara administrasi, tapi pelaksanaannya juga beda-beda gitu. Alhamdulillah. Gimana Bu Tuti dengan perasaan dengan
dengan setelah kita awalnya Bu Tuti punya kendala, kemudian kita sharingkan bersama. Terus alhamdulillah juga setelah saya tanya satu persatu, kemudian saya bertanya terus tentang keadaan, tentang solusi. Kayaknya ini sudah menemui titik terang ya. Terus Iya, bagaimana perasaannya Bu Tuti sekarang itu? yang jelas perasaan saya itu senang, Oke. lega, Ya, ndak ah, ndak ada beban pikiran gitu. iya, iya. Iya, Oke. Kalau diumpamakan kita kita buat kita buat skala angka ya. iya, Perasaan leganya Bu Tuti itu mulai dari angka 1 sampai angka 10 kira-kira leganya seangka berapa gitu? sudah angka 10. Sudah angka Iya, 10. sudah angka 10. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi eh, apa yang menjadi kendala Bu Tuti di awal mendapat atau mengemban tugas sebagai kepala sekolah sudah mencapai mencapai kelegaan ya, solusinya itu sudah ada, kemudian Bu Tuti itu bisa lega. Jadi semoga saja ke depannya Bu Tuti itu bisa mengemban tugas sebagai kepala sekolah yang amanah, kemudian sekolahnya guyub rukun Bu Tuti nggih. Ah, iya. Iya. Apalagi ini nanti Iya. rencananya ada tugas lagi, yaitu sekolahan Iya, kita sekolah SMA Julius sekolahnya 1 Julius itu 1 kenapa? iya, masuk di sekolahan Grand School. Alhamdulillah. Iya, Grade school berarti nanti saya membayangkan green, green ya, green berarti hijau. Ini memang iya, mungkin nanti bertambah asri Bu Tuti nggih. iya, Sekolahnya bertambah aman, nyaman gitu Bu Tuti nggih. Linggih, Yes, dengan alhamdulillah. ketambahan-ketambahan tenaga-tenaga yang sudah tertata, Nggih, dengan bertambahnya tugas-tugas saya seperti itu membuat saya suatu dorongan, motivasi yang nggih, kuat. Oh, berarti nanti bisa saya melaksanakan sekolah Grand School. green school. Nggih, nggih, selamat Iya. Bu Tuti. Boleh saya bertemu dengan Bu Tuti mungkin 1 atau 2 minggu lagi untuk bertanya tentang keadaannya Bu Tuti, tentang apa yang kendala-kendala yang hari ini itu yang ada. Kemudian saya bertanya, boleh Bu Tuti Boleh, bertemu lagi? Oh, boleh, oke. boleh sekali. Ya, ya, oke. Terima kasih Bu Tuti. Perbincangan kita di malam hari ini semoga memberi manfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bu Tuti. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.